Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin banyak dari kita yang telah mendengar kisah seorang wali perempuan yang bernama Rabiatul Adawiyah di YouTube. Tapi ternyata ada seorang waliullah perempuan lain yang bisa dikatakan kesaktiannya sama dengan Rabiatul Adawiyah. Dan kisah kali ini terdapat dalam sebuah kitab yang bernama Uqudul Ujain dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang hidup pada abad ke-18 Masehi. Kisahnya begini teman-teman. Dahulu kala, ada seorang pria tua yang bekerja sebagai pandai besi di suatu kota. Pak tua ini terkenal sebagai salah satu pandai besi terhebat di kota itu. Ada banyak sekali orang-orang ketika itu yang memesan perkakas rumah tangga seperti pisau, golok, dan benda-benda yang berbahan dasar besi lainnya. Selain Pak tua ini terampil dalam membuat perkakas besi, ternyata dia juga memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh pandai besi manapun di dunia ini. Dikisahkan bahwasanya Pak tua si pandai besi ini kebal terhadap api. Jadi ketika dia sedang memanggang besi di tungku api, dia tidak merasakan kepanasan ketika mengambil besi panas dari tungku tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan tanpa pakai sarung tangan atau apapun. Bahkan ketika besi panas itu tengah menyala-nyala, Pak tua ini bisa dengan santainya membolak-balikan besi itu tanpa mengalami luka bakar sedikit pun. Berita tentang kehebatannya itu sudah tersebar luas di seluruh penjuru kota. Dan hal ini membuat banyak orang yang menjadi penasaran. Bagaimana bisa kok ada orang yang tidak merasakan kepanasan ketika dia memegang nyala besi yang sangat panas? Akhirnya pada suatu hari, ada seorang pemuda yang betul-betul penasaran. Pemuda yang penasaran ini berpura-pura menginap di rumah Pak tua itu. Dia ingin melihat langsung kira-kira amalan apa yang dilakukan Pak tua ini hingga tangannya bisa kebal terhadap besi panas. Lalu pada suatu hari, datanglah pemuda ini ke rumah si pandai besi. Kemudian pemuda ini berkata, "Wahai Tuan Pandai Besi, bolehkah aku menginap di rumahmu malam ini?" Si pandai besi itu menjawab, "Silakan Tuan, aku dengan suka hati menerima engkau menginap di rumahku ini." Akhirnya, pemuda itu diajaknya masuk ke dalam rumah si pandai besi. Lalu ketika menjelang malam tiba, si pandai besi menyiapkan makanan untuk tamunya itu. Dan setelah keduanya selesai makan, si pemuda tidak melihat ada kelebihan yang menonjol dari si pandai besi itu. Dia hanya melihat ibadah fardu yang hanya biasa-biasa saja. Malahan, pemuda ini melihat si pandai besi tidak melakukan apa-apa sepanjang malam. Dan pada akhirnya, si pandai besi pun tidur ketika menjelang subuh. Si pemuda itu berpikir, mungkin karena ada aku, malam ini dia sengaja merahasiakan ibadahnya itu. Keesokan harinya, pemuda itu pun meminta izin untuk menginap lagi untuk yang kedua kalinya. Dia masih penasaran, di hari yang kedua ini dia harus tahu amalia apa yang dilakukan pandai besi tersebut. Tapi ditunggu-tunggunya, dia tidak melihat ada kelebihan juga di hari kedua ini. Dia hanya melihat ibadah wajib dan sunnah dari si pandai besi ini biasa saja. Akhirnya, karena benar-benar penasaran, pemuda ini pun berkata kepada si pandai besi, "Wahai Tuan, sungguh betapa besar Allah memuliakan dirimu. Dan aku sendiri telah menyaksikan kehebatanmu dalam memegang besi panas. Tetapi selama 2 hari ini aku perhatikan, ternyata tidak ada kelebihan yang aku temui dalam ibadah wajib atau sunnahmu. Kalau boleh aku tahu, dari mana engkau dapatkan kesaktian itu?" Si pandai besi itu pun menjawab, "Wahai saudaraku, aku memiliki kisah yang sangat menarik tentang kesaktian ini. Ceritanya begini. Dahulu kala, ketika aku berusia muda, aku memiliki tetangga seorang perempuan yang paling cantik di kota itu. Aku betul-betul sangat menyukai tetanggaku itu. Kadangkala aku sering merayu dan menggodanya supaya mau memenuhi keinginanku. Namun segala hal yang telah kulakukan itu tidak juga bisa menundukkannya.
Rupanya dia adalah perempuan yang ahli ibadah yang sangat bagus segalanya. Dan dia adalah orang yang memagari dirinya dengan memelihara kehormatan diri. Akhirnya, tahun demi tahun pun berlalu, hingga tibalah masa paceklik. Ketika itu terjadi musim kemarau hebat yang mengakibatkan sawah gagal panen dan hewan ternak banyak yang mati. Makanan sulit diperoleh dan kelaparan merata di mana-mana. Namun ketika itu keluargaku masih cukup untuk memiliki makanan. Dan pada suatu hari, ketika aku sedang santai-santai di rumah, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Ketika pintu itu aku buka, aku pun keluar untuk melihat siapa yang datang. Rupanya, ketika pintu dibuka, ternyata perempuan cantik tetanggaku itu yang datang. Dia berdiri di depan pintu rumahku dan dia berkata, "Wahai tetanggaku, aku sangat lapar. Apakah engkau bisa memberikan makanan untukku karena Allah?" Kemudian aku menjawab, "Aku tidak bisa memberikan makanan untukmu kecuali engkau memberikan tubuhmu itu kepadaku." Di momen itulah aku sekalian menyatakan kejujuran hatiku. Aku bilang padanya bahwa aku telah lama menyukainya. Lalu wanita itu menjawab, "Aku lebih memilih mati daripada harus durhaka kepada Allah." Setelah itu pun dia kembali ke rumahnya tanpa membawa makanan dariku. Singkat cerita, 2 hari kemudian perempuan yang sangat aku sukai itu datang lagi ke rumahku. Dia meminta makanan yang sama seperti kemarin. Tapi saat itu, kulihat wajah dan tubuhnya terlihat sangat kusut dan rusak. Kemudian kubiarkan dia masuk dan duduk di dalam rumahku. Lalu aku menyodorkan makanan di depannya. Tiba-tiba perempuan itu menangis dan berkata, "Apakah engkau berikan makanan ini semata-mata karena Allah?" Lalu aku menjawab, "Aku mau menyerahkan makanan ini untukmu, asalkan engkau mau menukarnya dengan tubuhmu." Di luar dugaan, dia pun berdiri dan meninggalkan makanan itu tanpa menjamahnya sedikit pun. Kemudian kulihat dia melangkah ke rumahnya dengan tergopoh-gopoh karena mungkin saking laparnya. Teman-temanku seiman, 2 hari kemudian dia datang lagi. Perempuan tetanggaku itu mengetuk pintu sambil berdiri di depan rumahku. Kulihat tubuhnya semakin kurus dan tak terurus. Suaranya pun terbata-bata. Punggungnya membungkuk karena menahan lapar. Lalu perempuan itu berkata, "Aku telah kesulitan untuk mencari makanan, dan aku tak sanggup lagi untuk berjalan jauh untuk mencari makanan kecuali kepada Tuhan. Apakah Tuhan punya makanan yang bisa diberikan kepadaku dan ikhlas karena Allah?" Kemudian aku menjawab, "Iya, tentu ada, kecuali engkau berikan dirimu kepadaku." Lalu kulihat dia menundukkan wajahnya beberapa saat, seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia masuk dan duduk di dalam rumahku. Tapi saat itu, sebenarnya aku tidak mempunyai makanan yang siap untuk diberikan kepada perempuan ini. Karena dari itu, aku pun menyalakan api untuk memasak makanan untuknya. Setelah makanan itu selesai kumasak, kemudian kuletakkan makanan itu di hadapannya. Tapi ternyata tiba-tiba, entah apa yang terlintas di benak hatiku, saat itu muncul ketakutanku kepada Allah. Dalam hati, aku berkata, "Sungguh rusak sekali diriku ini. Sesungguhnya perempuan di depanku ini berusaha mempertahankan harga dirinya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memakan yang bukan miliknya. Dia berulang kali datang kepadaku meminta makanan, tapi aku tak berhenti untuk melakukan hal yang sangat dilarang Allah." Kemudian aku berdoa, "Ya Allah, aku bertobat kepadamu dari dosa yang kulakukan ini, dan aku tidak akan mendekati wanita itu untuk selamanya." Lalu kudekati perempuan itu yang kulihat matanya masih terpaku di depan makananku, dan aku berkata, "Sekarang makanlah, dan engkau tak perlu khawatir bahwasanya aku akan meminta persyaratan itu. Makanan ini ikhlas aku berikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitu mendengar kata-kataku itu, perempuan itu langsung mengangkat wajahnya ke langit, kemudian dia berkata, "Wahai Allah,
Jika ucapannya itu benar, hindarkanlah dirinya dari api di dunia dan api di akhirat. Setelah itu kubiarkan perempuan itu menyantap makanannya, dan aku ke dapur untuk memadamkan api. Ketika aku ingin memadamkan api itu, tanpa disengaja, ada bara api yang jatuh dan langsung mengenai kakiku. Tapi saat itu aku tidak merasakan kepanasan, dan api yang jatuh itu tidak membakar kulitku. Setelah api itu padam, aku kembali lagi ke perempuan itu dan aku berkata, "Bergembiralah engkau. Sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu atas diriku." Lalu setelah wanita itu menghabiskan makanannya, dia langsung bersujud syukur dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah berkenan memperlihatkan kepadaku apa yang menjadi maksudku kepada lelaki itu. Dan semoga Engkau berkenan untuk mencabut nyawaku saat ini." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencabut nyawa wanita itu, sedangkan dia dalam keadaan sedang bersujud. Inilah cerita wali Allah yang sebelumnya hendak berzina, namun justru karena mendapatkan doa dari seorang perempuan yang memiliki karomah, dia pun menjadi terhindar dari api dunia dan akhirat. Karena takutnya pada Allah dengan sungguh-sungguh, akhirnya pada suatu hari laki-laki ini diangkat menjadi waliullah. Dan berkat dari doa wanita itu juga, si pandai besi itu kebal terhadap panasnya api dunia. Itulah sebabnya dan dari mana dia mendapatkan kesaktian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah pandai besi yang kebal api. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.